dan pandainya juga dokter untuk meyakinkan pada saya bahwa kemungkinan besar tidak diangkat, sehingga dalam kekhawatiran sedikit saya melakukan tindakan operasi itu. Ketika saya bangun, kemudian tetek saya rata semua. Di situ saya terkaget dan air mata saya mulai berlinang. Tapi tiba-tiba perawat rumah sakit sudah langsung berteriak, Bu Laksmi bangun, tidak usah takut, tidak usah nangis, karena payudaranya masih utuh. Ternyata memang prediksi dari dokter dari awal yaitu hanya terdiagnosa tumor jinak. Jadi beberapa ada 8 benjolan memang, tapi itu semua tumor jinak. Itu ternyata memang tumor jinak. Kemudian saya bisa menjalani hidup saya seperti semula. Saya sehat karena saya cukup disiplin di dalam makan. Saya tidak pernah jajan, boleh dibilang jajan di luaran yang bahkan jajan pasar jarang. Saya harus tahu betul bahwa itu memang bagus. Itu memang sudah dari sebelum saya sakit. Tapi ada satu hal yang saya tidak bisa tinggalkan adalah merokok. Saya berolahraga, ya tentu saja. Karena apa? Karena saya penari, sehingga di sebuah institut, sehingga saya harus latihan menari, latihan berolahraga, latihan teknik tari setiap hari selama 6 jam. Kebiasaan merokok ini yang tidak bisa saya tinggalkan, bahwa makin lama makin ketagihan, karena memang demikian rokok ya. Baru kemudian di usia saya yang ke-59 di tahun 2007 Oktober persisnya, tiba-tiba saya demam dan saya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di mata saya. Saya pergi ke dokter mata dan dokter mata mengatakan ini bukan matanya yang sakit, tapi ini karena apa? Ada yang infeksi. Maka ibu demam, ada infeksi di sekitar atau tidak jauh dari mata, bisa di dada, bisa di leher, bisa di kepala. Dari situ saya langsung tahu bahwa kena nih gue. Karena sebelumnya saya sudah diperingatkan oleh teman saya, Mimi, berhentilah merokok. Tapi pada waktu itu saya tidak gubris, karena justru 2-3 tahun terakhir itu kenikmatan yang luar biasa yang saya dalami. Tapi sebenarnya saya sudah merasa ada sesuatu yang berjalan berjalan di sini saya, rasa nikmat di payudara kiri yang luar biasa. Tapi saya tetap nekat, saya tidak percaya, artinya tidaklah, karena tidak terasa ada benjolan benar. Tapi 2007 itu begitu saya demam, saya ke dokter dan kemudian saya tahu kemungkinan besar ini. Lalu saya pergi langsung ke dokter bedah onkolog dan kemudian dinyatakan diminta untuk saya melakukan USG dan mamografi. Dari hasil itu, memang saya sudah dapat diprediksi kena kanker payudara. Tapi atas anjuran dari anak-anak yang memang sudah dewasa, mereka pada waktu itu, mereka mengatakan bahwa kita sebaiknya coba menanyakan pada Bapak. Saya kemudian menanya pada mantan suami saya, hubungan kami masih tetap baik, meskipun kami harus berpisah. Dan waktu itu langsung dia datang ke rumah dan
melihat hasilnya dan kemudian dia mengatakan bahwa saya sebaiknya pergi ke ahli atau spesialis onkologi dulu supaya lebih jelas apa yang terjadi dengan payudara saya. Seminggu kemudian dengan anak-anak dalam keadaan murung, sembab mata yang karena kadang-kadang masih menangis meskipun tidak bersuara, tapi saya bertekad saya karena kalau tidak mau mati ya saya harus berobat, tidak ada jalan lain. Dari sanalah kemudian dengan anak-anak saya pergi ke dokter onkolog, baru dapat seminggu kemudian, dan itu pun harus menunggu lama, baru jam 2 bisa diterima karena begitu banyaknya pasien. Dari sana saya baru menyadari betapa ternyata banyak sekali di luar itu para penderita kanker. Ketika saya masuk, dokter tidak langsung mengatakan apa-apa, dia langsung meminta hasil pemeriksaan saya dan kemudian menjelaskan apa sebetulnya kanker payudara itu. Dari dia menjelaskan apa kanker payudara itu, kemudian dia malah menanyakan kepada saya, Bu Laksmi, kenapa Bu Laksmi memutuskan untuk pergi ke sini? Selain itu, kemudian saya juga ditanya apakah saya sudah terbiasa dengan general check up, termasuk check up payudara, apakah saya merokok, apakah hidup saya teratur, apakah saya mengalami stres, apakah saya berolahraga, bagaimana dengan makan saya. Satu-satu dokter menanyakan pada saya. Dan semua saya jawab. Baru kemudian setelah itu dokter kemudian ya Bu Laksmi, melihat dari hasil USG dan mammo, Anda memang mengidap kanker payudara. Bahkan saya sudah bisa memprediksi stadiumnya 2B dan ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Itu bisa dilihat dari ketiak saya yang sudah mulai membengkak. Dan dari sanalah kemudian saya dianjurkan untuk segera melakukan operasi. Kami terdiam ketika dokter mengatakan bahwa operasi itu bukan hanya mengangkat penyakitnya, tapi ya mengangkat seluruh payudara sebelah kiri saya yang disebut radikal mastektomi. Ketika kemudian saya terdiam, dokter mengatakan, gak usah takut Bu Laksmi, semua akan baik-baik saja. Kalau Anda cepat melakukan, semua baik saja. Paling nanti hanya akan ditambah dengan kemoterapi dan radiasi. Dan saya juga perlu mengingatkan bahwa karena dokter, karena saya sudah bisa memprediksi keganasan, maka akan dilakukan biopsi persis bersamaan dengan operasinya. Iya. Jadi tidak spesial, tapi udah langsung karena dokter sudah bisa melihat dengan jelas di mana tempatnya dan lain sebagainya. Tapi untuk akurasi dan untuk keilmuannya, maka tetap dibutuhkan biopsi. Dan biopsi itu akan dilakukan sebelum operasinya, persis sebelum operasi. Jadi dibuka dan dibiopsi
kemudian hasilnya ditunjukkan langsung jadi sitok karena langsung ya bisa langsung itu ditunjukkan bahwa iya memang kanker betul-betul kanker dan anehnya sesuai dengan apa yang prediksi onkolog saya. Yang mengoperasi saya tentu saja bukan onkolog, tapi dokter bedah onkolog. Ya. Malam itu ketika dokter mengatakan saya terdiam, saya tercekat. Karena meskipun usia saya sudah 59 tahun, tapi saya masih sangat aktif, bahkan baru aktif-aktifnya pergi melakukan tur keluar. Dan saya harus berani untuk kemudian mengatakan saya tidak ikut beberapa tur. Tapi bukan itu yang saya khawatirkan, terutama tapi karena saya tidak punya payudara 1 atau saya mau menjadi WTS, wanita TTS 1, jadi saya rasanya belum ikhlas. Dokter tahu, yang mengatakan, tidak usah takut. Kalau Bu Laksmi mau, bisa rekonstruksi. Dengan mudah akan dilakukan itu. Sesuai ukuran yang ibu mau loh. Kalau mau, anak saya yang laki langsung nyeletuk. Jadi bisa seperti buah dadanya Dolly Parton yang besar itu ya dok. Oh bisa saja, kenapa tidak? Kita dua-duanya bisa, kita yang satu kita besarkan sedikit, yang satu kita ambil dari sebagian tubuh ibu sendiri. Bisa dan mudah. Kami semua tertawa tergelak ketika mendengar apa yang pembicaraan kedua anak saya. Tapi dari situlah kemudian saya rilis. Saya rilis karena saya didampingi oleh orang-orang yang menyayangi saya, orang-orang yang penuh humor, juga ahli onkolog yang baik, sabar, dan juga punya humor. Sekalipun kadang-kadang tidak lucu, tapi kami bisa ketawa karena ketidaklucuan itu. Kemudian saya minta pada dokter untuk pemeriksaan dulu. Sebab saya 4 tahun terakhir itu saya tidak general check up. Karena saya merasa yakin bahwa saya sehat-sehat saja, sehingga uang yang biasanya saya pakai untuk general check up bisa saya gunakan untuk yang lain waktu itu. Dan ternyata dokter mengatakan kalau saja saya datang 4 tahun yang lalu, benjolan itu akan masih menampak kecil. Tapi karena saya tidak memeriksakan sudah 4 tahun, tidak ketahuan ada pertumbuhan itu secara signifikan. Dari sanalah kemudian saya memeriksakan juga sekaligus tulang, paru-paru, dan MRI otak. Saya hanya ingin tahu sejauh mana sebetulnya perkembangan yang sudah dialami. Apakah hanya dari ketiak saja, ke ketiak saja. Dan kenyataannya memang ya hanya di ketiak saya saja. Jadi pada waktu itu ada 7 titik kelenjar getah bening yang harus dilakukan karena penyebarannya sudah sampai ke sana. Operasinya sendiri berjalan semua secara keseluruhan. Malam itu dari saya masuk jam 6, tapi kemudian jam 2 saya sudah dikembalikan ke rawat inap. Hanya 3 hari, dan yang menyenangkan adalah bahwa 3 hari saya boleh pulang, sekalipun masih ada pendarahan di dada saya. Tidak seperti tahun 2007, tahun 1978, sekalipun hanya kecil, tapi maka
saya seperti punya payudara rata. Saya khawatir kalau semua udah diangkat, karena zaman itu masih dibebat hasil dari setelah tindakan operasi. Itu pasien dibebat kenceng sekali, dan saya 2 minggu tidak boleh membukanya. Sedangkan sekarang hanya memakai segini saja, plester sekotak ini. Selebihnya saya membawa kantung drainage atau drainage, saya spellingnya saya masih agak ragu, yaitu kantung di mana tetesan darah itu bisa kemudian menetes di kantung itu melalui pipa kecil yang dimasukkan di dalam di seputar payudara. Tidak terasa sakit sama sekali karena pemasangan juga masih sudah pada waktu saya operasi, dan ringan. Nanti tetesan darah itu akan masuk di dalam kantung itu, dan setiap kali kalau ukurannya sudah di ambang batas, saya membukanya dan kemudian dibersihkan, dipasang kembali. Lalu bagaimana caranya? Karena saya sudah boleh pergi kemana-mana untuk pergi makan, pergi misalnya belanja. Dokter mengatakan silakan kalau sudah kuat, tidak masalah. Kecuali kalau saya demam. Nah, saya tidak merasa masalah apa-apa, sehingga saya membawa itu dengan jaket yang ada kantungnya, dan drainage itu saya masukkan ke dalam kantong tadi. Alhasil saya hanya 4 hari di rumah, dan saya sudah bisa berjalan dengan membawa kantung tanpa orang tahu sama sekali. Anak-anak saya sangat mensupport, keluarga, saudara. Mereka bahkan sebelum saya operasi, mereka sudah saling berdatangan, berkunjung untuk memberikan support pada saya. Itu sebabnya saya kemudian dengan ringan melakukan kemoterapi yang harus saya lakukan. Ketika hasil IHK menunjukkan bahwa kanker saya stadium 2B, stadiumnya 2B dengan agresivitasnya sedang-sedang saja, sedang, jadi tidak yang cepat, sedang. Dan kemudian memang saya akan dilakukan dengan kemotarget, karena payudara saya sifatnya termasuk di dalam HER2 positif. Jadi ERPR, estrogen, progesteron juga positif, sehingga dengan kemotarget. Kemotarget itu saya lakukan sampai 12 kali. Sedangkan sebelumnya, nah ini memang selalu dilakukan, adalah kemoterapi umum, standar, secara menyeluruh. Namanya kemoterapi umum atau standar. Itu yang saya dilakukan 6 kali. Ini memang agak lebih berat dibandingkan dengan kemoterapi target. Bagaimana kemudian keadaan pada waktu saya menjalani kemo? Pertama kali kemo, rambut saya sudah langsung rontok. Ada beberapa orang yang harus melalui beberapa kali kemo, sehingga beberapa bulan kemudian baru mulai rontok. Tapi saya kira mungkin karena usia, maka tidak heran kalau saya 1 hari setelah kemo saya sudah rontok. Anak sulung saya melihat itu, rupanya dia tidak tega, karena rambut saya cukup panjang sampai sekitar pinggang waktu itu. Sebagai penari kami memang biasanya memiliki rambut panjang. Yuk mak, yuk aku potong yuk, sekarang cukur aja habis, supaya nanti pertumbuhannya
menjadi pertumbuhannya jadi cepat dan sama, rata, sama. Itu yang penting, sama, tidak pitak sana sini. Maka dengan itu saya mulai lakukan pemotongan rambut, cukur rambut dalam silent. Anak saya tahu, dia menyanyi-nyanyi sambil dia mencukur rambut saya. Dan sejak itu dia selalu mencukur rambut saya setiap 3 bulan sekali. Begitu rambut saya tumbuh, dia akan tahu, dia akan tumbuh, tapi tumbuh itu karena masih kemo, kemungkinan rontok itu masih akan ada selalu. Jadi dia selalu, ayo kita potong. Dia mengatakan, kenapa kau murung? Gundul itu indah. Kau lihat, seksi dan sesuatu yang berbeda. Kau harus mensyukuri sama Tuhan, diberi kesempatan untuk model lain yang lain. Karena itu kemudian saya berpikir, iya ya, kenapa aku harus murung-murung? Saya tidak mau murung hanya karena rambut gundul, karena saya tidak bisa menari tari-tarian daerah lagi. Saya kemudian malah ada sesuatu yang baru ketika gundul. Saya mendapat kesempatan untuk kembali di majalah, menjadi model dengan rambut gundul saya, dengan beberapa hiasan yang unik, dan itu membuat saya menjadi lebih kuat dan membuat saya lebih yakin. Jadi ini yang saya selalu anjurkan, ketika kita gundul, janganlah kemudian malah diam, tapi ayo apa yang bisa kita lakukan dengan gundul kita. Berfoto, berdandan, mencoba mencari kemungkinan yang lain dari muka kita, untuk kemudian menjadikan kenangan kita yang indah. Itu yang saya lakukan. Kemudian dengan mual dan muntah, saya ingat atau saya mencoba mencari ruang apa yang bisa membuat saya menjadi lebih kuat. Itu kemudian dengan mudah saya temukan ketika saya ingat pada kehamilan pertama anak sulung saya perempuan. Dan sejak itu saya bukan payudara yang saya elus-elus, tapi perut saya yang saya elus. Saya selalu tiba-tiba seperti deja vu. Ingatan itu datang kembali bagaimana pada waktu saya hamil, bahkan sampai mempengaruhi makan saya. Buah-buahan banyak saya makan, sayuran saya makan, karena pada waktu saya hamil dulu, saya tidak suka makan daging dan ikan. Sehingga banyak sayur, buah, dan telur yang saya makan. Tapi saya tetap dipaksa untuk makan daging karena itu bagus untuk asupan tubuh. Dan yang terindah adalah kedekatan saya dengan anak sulung saya perempuan semakin baik, semakin dekat. Dulu sempat kami agak merenggang karena apa? Karena perpisahan yang harus kami lakukan antar orang tua. Tapi kemudian dengan kemoterapi, mual muntah saya, dia setiap kali mengelus, melihat perut saya, dia ikut mengelus, dan kemudian dia tahu benar. Dan dia kemudian mendekat, sangat dekat dengan saya sampai hari ini. Itu pengalaman yang justru bagi saya itu hikmah.
hikmah di dalam kegelapan. Saya dalam hidup saya memang oleh orang tua saya diajarkan untuk di dalam kegelapan jangan sekali-kali kamu merenungi kegelapan itu terus-menerus. Tapi cobalah melangkah kepala ini, pikiran ini mencoba melangkah pelan, pasti, untuk mencari sekecil lubang jarum pun, kalau itu akan kau temukan cahaya, ikutilah cahaya itu. Itu yang terus saya lakukan sampai saya tua. Ketika saya mengalami up and down di dalam kehidupan ini, saya survive, saya bisa terus belajar dan bekerja karena saya tidak mau terus-menerus di dalam kegelapan, kesedihan, kepedihan itu. Dan itu menguntungkan buat saya, juga menguntungkan bagi anak-anak. Sebab dengan demikian, energi positif itu, energi positif seperti kita ketahui, itu asupan juga, vitamin juga untuk kekuatan tubuh melawan penyakit yang ada di dalam. Penyakit yang ada di dalam banyak sekali, bisa flu, bisa diare, bisa bakteri, sel-sel jahat. Dia akan membantu bersama oksigen yang kita hirup, udara, oksigen, dan air yang kita minum. Juga makanan yang lain membantu. Dan energi positif ini yang selalu saya bawa sampai sekarang. Ada hal yang juga sangat penting, terutama di dalam hidup modern, yang sekarang ini banyak lulu dan gue di antara keluarga atau saudara, adalah bagaimana sebenarnya kita dalam keluarga harus mulai menyadari bahwa sebenarnya rumah sakit itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dokter adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi hidup itu bukan hanya untuk bersenang-senang. Selain hidup itu untuk belajar dan berkarya dan bekerja, melakukan tugas-tugas mulia yang harus dilakukan, yang kewajiban yang memang itu adanya. Dan juga tadi kita tidak boleh acuh dengan sekitar. Sebab hal ini saya alami sejak dari kecil. Saya melihat ibu saya yang sudah menjadi memiliki pengetahuan home nursing dengan sekitarnya, bagaimana merawat pasien, dimulai dari merawat luka, kemudian merawat pasien yang sakit biasa, dan kemudian yang sakit agak keras. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana kalau sesekali itu kita bisa dilakukan dalam komunitas itu, bukan hanya tentang penyakit kanker itu sendiri, tapi bagaimana merawat pasien. Jadi menjadi caregiver, istilahnya, istilah kerennya. Kita memang bukan caregiver yang dibayar. Tidak, dimulai dari keluarga saja. Bagaimana kita belajar dari sana, sehingga kita juga menjadi tidak asing dengan penyakit itu sendiri. Tidak asing dengan sakit itu sendiri. Ini sangat kita butuhkan, karena di dalam perjalanan hidup saya kemudian, itu mereka biasanya, karena saya
sering melakukan pendampingan atau kunjungan, itu mereka biasanya selalu menanyakan apa yang harus kulakukan, bagaimana yang semestinya yang harus dilakukan, bagaimana menghibur pasien, bagaimana paling tidak keluarga atau teman yang kena, kita bisa sedikit banyak dengan tepat. Itu sebaiknya yang kita lakukan. Saya sendiri pada waktu setelah saya baru masih dalam kemo, saya masih sudah berkegiatan, saya sudah bisa menari kembali dengan izin dokter. Saya mual, muntah, iya, tapi dokter mengatakan persis seperti yang Anda bilang, dia itu seperti mual muntah itu ya kadang diare, sariawan itu ya hampir sama dengan kehamilan. So sejauh masih tidak pusing, tidak demam, masih bisa kuat, lakukan. Dan itu saya lakukan meskipun di latihan-latihan saya kadang-kadang teman-teman sekitar saya sudah tahu Mimi muntah. Saya langsung ke toilet dan kembali lagi latihan lagi. Dan itu ternyata justru menguatkan tubuh. Tidak merenung-renung terus di kamar saya. Anak-anak saya juga membantu saya untuk mengantar belanja ke Tanah Abang itu untuk belanja perca dan kemudian saya membuat selimut perca, bahkan selama setahun saya bisa membuat 10 selimut perca ukuran besar. Lengkap dengan bantal dan guling dibantu adik saya. Sesuatu yang bagi saya sangat indah. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lain yang bisa saya lakukan yang selama ini saya tidak pernah terpikir. Tapi 1 tahun operasi kemudian saya kembali ada benjolan di sini. Dokter mengatakan, ayo operasi saja. Jadi saya langsung sepakat karena sebenarnya memang tahun 90 sebelah kanan sudah dioperasi. Ada benjolan sebesar telur ayam, tidak ke dalam sehingga membuat saya agak susah nafas. Itu langsung dioperasi dan beres. Sekarang ini muncul di sebelah kiri dan dokter mengatakan udah angkat semua tiroid karena usia saya sudah 61. Dokter mengkhawatirkan kalau tidak diangkat semua nanti harus operasi lagi. Padahal usia saya sudah tidak muda lagi. Itu sebabnya saya kemudian diangkat semua tiroidnya dan karena masih disisakan sedikit, kadang saya masih harus awal-awal operasi saya masih harus minum bukan obat sebetulnya, tapi ada satu pil yang itu gunanya untuk pengaturan metabolisme tubuh yang harus saya minum tiap hari. Sedangkan sekarang saya hanya minum vitamin D3. Saya lebih percaya pada makanan sehat, sayur, buah, daging, ya, ayam, iya, pork pun juga sesekali saya makan. Kenapa tidak? Semua itu sesuai dengan matio, kalau orang Jawa bilang. Matio itu secukupnya. Tidak secukupnya segini, tapi saya membiasakan tidak penuh perut, tapi masih ada ruang. Setiap kali makan, saya membiasakan masih ada sedikit ruang di sana. Sehingga kita tidak kekenyangan, semua juga tidak banyak
apa, tidak kekenyangan dan tidak terlalu banyak makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi saya masih makan, saya masih bisa minum kopi, tapi rokok tentu saja tidak. Kita hidup sehat dengan cara cerdik. Cek kesehatan secara rutin, ya. Enyahkan asap rokok. Kemudian R itu apa itu? Pada Rajin berolahraga. rajin berolahraga, betul. D, diet seimbang. I, istirahat cukup dan kelola stres. Menurut saya kelola stres itu yang penting. Sebab kanker sangat menyukai kelola itu. Selain itu juga mengurangi gula. Gula sebaiknya sakit atau tidak sakit, kita tidak memanjakan diri dengan manis-manis dan gula. Juga karbo. Hanya itu sebetulnya. Selebihnya saya masih biasa-biasa saja. Saya masih pergi. Saya juga bukan tipe yang kemudian kalau pergi ke restoran yang atau mendengarkan musik sehingga kadang-kadang masih banyak yang merokok di sana, ya saya hanya menyingkir sedikit, tapi saya tidak saya tidak bisa. Saya bukan tipe orang yang saya akan enggak. Karena bagaimanapun juga ini pendapat saya, kalian semua boleh. Karena tiap orang mempunyai kekuatan masing-masing. Jadi itu tidak bisa saya ditiru, juga tidak bisa 100%. Tapi saya tipe orang yang bahwa hidup ini memang sudah penuh polusi. Bagaimana kita menyikapinya dengan baik, dengan indah, yaitu justru mengurangi atau mengelola stres dengan baik. Bagaimana kita tidak lupa tersenyum dan bahagia. Karena orang melihat kita tersenyum, orang juga akan ganti senyum. Dan itu berarti energi positif. Itu sedikit atau agak panjang ulasan saya sampai sekarang. Saya juga radiasi, bukan tidak radiasi loh, saya lalui itu tiap hari pergi sendiri, ya. Saya radiasi dan sampai hari ini sudah 13 tahun kurang lebih saya dinyatakan bersih dari kanker. Hanya saja tangan saya kiri terlanjur bengkak besar sekali. Agak besar. Karena saya agak cuek waktu itu. Padahal kalau ada 7 titik harusnya langsung exercise, ada exercise khusus yang dilakukan. Nah, ini yang tidak saya lakukan. Saya malah mendorong, mengangkat barang berat, bekerja seperti biasa, ngangkat koper, semua sehingga tiba-tiba tangan saya bengkak. Tapi sebenarnya tidak usah takut. Kalau Anda tahu ada teman-teman yang tangannya sudah bengkak lebih jauh, sekarang ini sudah bisa dilakukan dengan seperti operasi kecil, seperti kayak laparoskopi. Cairannya bukan disedot keluar, tapi cairannya diarahkan. Dokter bisa mengarahkan, masukkan jarum, diarahkan ke dalam dan kemudian menjadi kecil kembali, normal kembali. Dan ada BPJS. Jadi tidak perlu kalian, ya tapi berapa, sebab memang dulunya mahal sekali, sekitar 50 juta kalau yang saya tahu. Tapi sekarang ini sudah di cover BPJS, sebab bengkak ini juga kalau tidak hati-hati, terutama bagi yang diabetes, itu juga agak sedikit membahayakan. Lindungilah tanganmu, tangan saudara-saudara, tangan Anda dengan baik.
baik itu yang sudah kena kelenjar getah bening ataupun yang tidak. 2 tangan, kaki, lakukan exercise setiap hari supaya tidak terjadi beku bau atau beku paha. Karena apa? AC, duduk berlama-lama, membawa barang dalam posisi yang sama setiap hari, tidak pernah diangkat, itu menjadikan tubuh kaku, badan ini, otot-otot ini semua kaku, tulang kaku, dan akhirnya dia terdiam. Nah, ini yang saya harap semua saja kita lakukan exercise itu. Dan jangan lupa bahwa kita sebaiknya mulai memikirkan bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan sedikit merawat pasien. Tidak ada jeleknya. Itu juga sangat indah. Jadi kita punya pengetahuan itu. Selamat pagi. Tuhan memberkati dan salam sehat sejahtera bagi kita semua. Maaf bila saya ada kesalahan dan mari kita hidup sehat bersama-sama. Ciao. Ya, selamat pagi. Kembali bertemu dengan kami dari acara orkestra para pendengar radio Good News, Good People sekalian yang tentunya sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menginspirasi dari seorang Mimi Laksmi Notokusumo ini, yang saya baru tahu ternyata beliau seorang penari, ya. Penari tradisional tentunya, dan untuk Anda yang bergabung di Zoom ini, bahwa Mimi ini adalah seorang yang awet muda. Iya, iya. Sebentar, saya kalau dari depan ya enggak. ya. Nah, sebentar saya ingin berbincang dengan Bu Diana. Kebetulan narasumber kita ini seorang penyintas breast cancer, kanker payudara, begitu juga dengan ibu. Dan bulan Oktober ini dikenal dengan Pink Oktober, bulan untuk memperingati kanker payudara, breast cancer awareness. Biasanya banyak kegiatan nih ya Bu di bulan Oktober ini. Bisa Ibu jelaskan kemeriahan Pink Oktober ini? Iya. Memang di bulan Oktober ini boleh bilang banyak sekali komunitas-komunitas kanker yang membuat acara, terutama seminar-seminar tentang payudara ya, tentang kanker payudara. Tapi selain itu juga saya melihat ada komunitas yang melakukan jalan pagi, itu juga banyak sekali dilakukan. Bahkan ada komunitas yang menyelenggarakan Jember Festival. Itu bagus banget gitu. Peserta-pesertanya ya luar biasa. Saya melihat mereka begitu antusias sekali untuk menyelenggarakan untuk ikut jalan pagi di Sudirman dengan kostum yang wah, semuanya luar biasa. Kostum yang benar-benar spesial gitu. Mereka lakukan gitu untuk memperingati Hari Kanker Payudara itu. Selain itu juga komunitas lain ada banyak yang melakukan jalan pagi dengan mengadakan games gitu ya. Memang banyak sekali. Itu boleh dibilang hampir setiap hari Sabtu itu ada kegiatan. Begitu juga hari Minggu gitu.
mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan. Memang kalau kita mau ikutin, waduh, benar-benar bisa boleh dikatakan dalam seminggu kita bisa banyak sekali melakukan ikut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan beberapa komunitas kanker yang ada di Jakarta gitu ya. Dan sekarang saya juga ingin bercerita tentang Mimi sedikit. Saya mengenal Mimi sudah lama sekali mengenal Mimi dan saya sungguh sangat melihat Mimi seorang yang luar biasa, seniman yang luar biasa. Mimi dengan kanker, Mimi mau berbagi kepada begitu banyak teman-teman. Mimi, karena saya tahu Mimi dari seniman dari IKJ gitu. Mimi dengan hati yang tulus mau mengajarkan teman-teman yang terkena kanker, mau mengajarkan kesenian-kesenian yang beragam, baik itu menari maupun berteater. Mimi mau dengan sepenuh hati mengajarkan kita termasuk saya itu pada waktu itu. Bahkan tadi Mimi juga pernah menceritakan membuat kain perca. Nah ini Mimi mengajarkan saya membuat kain perca. Saya menjahit aja waktu itu nggak bisa ya Mimi ya. Mimi ketawa, aduh pantesan katanya kamu cepet banget bikin kain perca dalam 1 hari 2 hari udah selesai gitu. Saya pikir cuman dijahit yang asal jahit ditempel gitu aja. Nggak taunya ada cara tersendiri dan Mimi juga ngajarin saya dengan sangat sabar dan telaten sehingga saya bisa bisa melakukan yang tadinya saya tidak bisa lakukan menjadi bisa gitu. Itu saya juga ingat banget sama Mimi. Terus menari udah jangan dibilang deh. Wah, Mimi dengan sabar mengajarkan saya dan banyak teman-teman menari, berteater juga. Kita kalau nggak mengerti teknik-tekniknya ya, dan ternyata itu emang sulit gitu kalau kita bukan seniman ya. Nah itu saya diajarin sama Mimi. Saya senang sekali bersahabat dengan Mimi sampai sekarang kita juga sering ngobrol-ngobrol ya Mimi ya. Kita sering jalan bareng juga gitu. Iya sama Mimi, kalau udah lama nggak ketemu, ayo kita ketemu, terus kita ngobrol-ngobrol, ayo mau bikin apa. Dan saya tahu Mimi itu nggak pernah diem, selalu aktif, ada saja yang dilakukan. Apakah itu main film, Mimi dalam usia yang seperti ini masih suka main film loh, luar biasa itu kan. Waduh, syuting-syutingnya itu kan berat banget ya, berapa jam sehari harus di lokasi gitu. Wah, saya tuh kebayangin, aduh kalau saya jadi Mimi nggak sanggup deh untuk syuting-syuting gitu. Tapi Mimi sungguh-sungguh masih energik gitu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kalau menari udah jangan dibilang, nomor 1, luas sekali dalam usianya yang seperti ini. Aduh, menarinya Mimi luar biasa bagusnya, indahnya gitu, lekuk-lekuk dan luar biasa. Mimi tangannya walaupun limfodem, tangannya yang bengkak, tapi Mimi bisa menari dengan mengangkat tangan ke atas. Saya bilang, Mimi kok bisa sih ngangkat tangan ke atas walaupun limfodem, kok saya nggak bisa, saya susah. Lalu saya diajarin sama Mimi bagaimana untuk mengatasi limfodem itu. Wah, luar biasa, banyak sekali pengalaman yang saya alami bersama Mimi. Mimi banyak sekali berbagi dengan saya pribadi dan juga teman-teman penyintas kanker payudara. Mimi banyak sekali berbagi cerita, berbagi pengalaman yang baik, yang selalu dibagikan kepada kita sebagai penyintas kanker payudara.
Mungkin mungkin juga Mimi bisa bercerita bagaimana Mimi kalau ngajarin penari-penari yang belum pernah menari misalnya, tapi Mimi bisa sabar gitu. Ini harus begini satu-satu semua diajarin begitu. Benar-benar Mimi itu sangat menginspirasi buat saya, dan saya banyak belajar juga sama Mimi. Bagaimana di dalam seni itu ternyata luar biasa gitu ya, bisa membantu kita untuk self healing juga gitu. Ternyata Mimi banyak mengajarkan saya pribadi dan juga teman-teman penyintas lainnya gitu. Nah mungkin saya juga kepengen bertanya juga nih Mimi sama Mimi, boleh ya? Kalau yang kanker tiroid saya kurang begitu banyak tahu tentang Mimi. Boleh saya tanya Mimi bagaimana waktu itu perasaan tadi Mimi memberikan kesaksiannya bahwa setahun kemudian Mimi terkena tiroid ya. Setahun apa berapa tahun ya Mimi ya? Tahun. Setahun. Persis usai radiasi. Nah, waktu itu selesai lanjut radiasi, selesai radiasi 1 bulan kemudian. Oh, nah terus waktu itu gimana Mimi? Mimi kaget. Jadi tiba-tiba ada rupanya ada benjolan di sini yang tidak terasa karena benjolan itu ke dalam. Saya punya sebetulnya lebih ke struma. Dulunya yang sebelah kanan itu struma. Struma itu benjolan tiroid yang segede telur ayam sudah, tapi tidak ganas sebetulnya. Hanya besarnya saja yang tentu bisa mengganggu sekitarnya. Makanya diangkat ke dalam. Dari luar tidak kelihatan. Yang sebelah kiri justru lebih kecil, dari luar agak nonjol, kelihatan, saya pegang agak keras. Dan ternyata memang bukan lagi struma atau bukan tumor jinak, tapi yang di sini kanker, tapi jenis papiler, itu yang paling ringan, dan saya masih dalam stadium dini karena kecil. Tapi dia nongol kelihatan. Kalau yang kanan, yang jinak ini ke dalam. Jadi sama-sama agak bahayanya karena yang dalam kemudian menekan menekan sesuatu yang ada di dalam, bisa pita suara, bisa apa. Tapi yang jelas punya saya agak suka sulit bernafas waktu muda itu. Maka ke dokter dan ternyata tiroid. Diangkat, beres. Yang di sini saya tidak bersoal dengan pernafasan, tapi ada nongol dan tiba-tiba saya mulai agak demam. Nah, dokter mengatakan kemungkinan itu karena saya lemah tubuhnya sehingga saya demam meskipun tidak ada infeksi. Tapi dokter langsung mengatakan sebaiknya angkat tiroidnya aja karena dia menempel pada kelenjar tiroid, kemudian sudah menempel ke arah di sini. Jadi mereka takut. Dan karena itu saya sekarang tidak bisa lagi nembang bagus. Menembang itu menyanyi Jawa. Kita di kesenian harus bisa juga menembang atau kalau di dalam, entah itu untuk tarian Aceh, entah itu untuk tarian Minang, kita kadang-kadang diharuskan menyanyi. Bukan hanya kadang, sering begitu. Tapi sekarang saya tidak bisa, hanya karena nada suaranya sudah tidak bisa lagi tinggi rendah. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kalau yang operasi itu tidak bisa, padahal tidak operasi pita suara, tapi sering berefek, berimbas pada suara kita. Ternyata setelah kemarin diperiksa, itu biasanya pergerakan kita bicara itu 2.
ada dua klep yang bergerak-gerak. Tapi saya punya itu karena operasi hanya satu yang masih bergerak, yang satu hanya diem aja. Itu sebabnya kemudian tidak bisa lagi bersuara. Tapi saya masih sudah mensyukuri karena saya masih bisa berteater. Kita berpuisi dengan tanpa mikrofon, ya kan, di ruangan yang cukup luas. Itu kita berdua, ya kan, pernah? Iya. Itu kenapa? Itu karena saya masih bisa itu. Banyak yang kadang kalau kena di leher atau di nasofaring karena merokok salah satunya itu juga tidak bisa apa, bahkan tidak bisa ngomong aja tidak bisa. Ya, saya masih bisa gitu, masih bisa dan bisa kenceng. Saya lebih kenceng dari teman-teman yang lain. Suara karena terbiasa itu keras, suara yang bisa dengan volume yang keras, saya masih bisa tuh. Tapi semua baik saja, saya tidak perlu harus kemo oral atau ablasi atau apa, itu tidak perlu karena masih stadium dini. Dan dari 2010 sampai sekarang berarti sudah 13 tahun. Ya. Terus gimana tuh baik saja Mimi bisa sampai terus bertahan sampai, kalau saya lihat dari awal kan Mimi terkena dari tahun 2007 ya, berarti sudah 16 tahun Mimi survive ya Mimi. Itu apa aja yang Mimi lakukan sehingga Mimi bisa terus survive sampai 16 tahun lamanya gitu. Mungkin Mimi bisa berbagi tips-tips gitu ya, apa saja yang Mimi lakukan sehingga Mimi bisa bertahan sampai 16 tahun dengan kanker payudara dan tiroid. Walaupun Mimi cerita tiroidnya itu masih stadium dini sekali sehingga tidak perlu melakukan ablasi ataupun yang lain-lainnya gitu. Apa aja tuh Mimi? Boleh nggak dibagi? Ini disiplin di dalam kontrol pemeriksaan yang biasanya kan dari pertama kita 2 minggu harus datang, dokter bilang 2 minggu datang, ya 2 minggu datang, jangan nanti males mundur seminggu. Itu sedikit banyak tidak baik. Jadi kalau dokter mengatakan 2 minggu, kecuali kalau terpaksa sekali ya apa boleh buat. Tapi saya selalu istilahnya on the date, on time. Itu saya pegang sampai hari ini. Jadi sampai dengan setahun sekali, kan bertahap, itu tetap dilakukan. Pemeriksaan darah, apalagi sekarang kan sudah ada BPJS. Gimana kita tidak perlu, saya sendiri BPJS sekarang, dulu tidak, karena belum ada. Tapi sekarang saya melakukan dengan itu karena apa? Karena saya pikir itu sangat membantu kita. Paling kita harus mencari uang untuk transport. Hanya itu saja. Tapi selebihnya kita bisa rutin melakukan itu. Itu satu. Minum air putih yang banyak dan cukup. Itu bagus. Sebab air putih itu salah satunya selain melancarkan peredaran darah, di sini otak kita menjadi tidak kering, wajah kita juga tidak kering, juga dia membantu membunuh sel-sel yang ada di dalam tubuh, sel-sel liar, bakteri yang ada di dalam tubuh, dan dia ikut bersama yang kotoran yang lain, dia akan melancarkan. Oh, iya. Suaranya mati ya, Mimi? Suaranya mati. Nah, itu sebabnya saya sangat anjurkan. Makan tidak perlu malah menjadikan stres. Kecuali kalau bukan payudara, umpamanya kolon, umpamanya.
ya, itu memang ada sedikit banyak pantangan. Bagaimana cara makan dagingnya pada awal, bagaimana itu ya itu harus kita perhatikan. Tapi kalau payudara, kalau dokter tidak menyatakan apa-apa, ya makan saja. Bukan malah kita cari-cari, ini nanti kok kita setiap orang berbeda. Setiap orang berbeda-beda penyakitnya, jenisnya, agresivitasnya, sifatnya. Jadi kita nggak bisa, dia gitu aku gini. Dia gitu aku akan sama. Enggak. Kita harus oke, kita dengarkan baik-baik, tapi kemudian kita cerna kembali. Kelemahan dari ibu-ibu yang saya pernah temui adalah mereka kemudian kerepotan dan malah menjadikan stres karena bingung mau makan apa. Tapi kemudian juga kenyataannya begitu ada kesempatan ya makan banyak malah. Tapi nanti tiba-tiba jadi tidak. Belajarlah madyo. Makan improper secukupnya. Tidak perlu diet kalau memang tidak diharuskan. Tapi makan nasi itu tadi, kalau saya terbiasa dengan kalau makan itu dikurangi sedikit dari rasa lapar, dari rasa kenyang. Jadi tidak pernah kekenyangan. Kenyang saja saya tidak. Saya selalu mengurangi sedikit. Seperti disediakan, siapa tahu nanti ada yang kemana terus kita mau makan. Seperti itu. Tapi kalau tidak ya tetap segitu aja. Yang penting gizinya. Jus saya makan. Kalau bosen, jus dicampur dengan buah, sayur dan buah. Jadi bukan hanya buah-buahan campuran, tapi bayam sama nanas, daun selada sama nanas, itu enak sekali dan itu bagus. Atau belimbing dengan sayuran yang lain, itu kita lakukan, kami lakukan, dan bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh keluarga. Sehingga kita juga tidak bosan hanya itu saja. Gitu. Nah, selain itu ya tidur teratur. Saya bisa mengatakan demikian, tapi saya sendiri sampai hari ini tidur saya masih sampai malam. Karena sekarang saya punya kegiatan baru, menggambar. Oh, melukis ya Mimi ya? Iya. Saya mengatakan menggambar karena saya masih menggunakan pensil dan arang, pensil dan arang. Belum dengan mewarnai. Itu saja. Dan belajar nyontek malah. Bagaimana membuat gambar menjadi apa yang kita sontek itu basic. Belajar dari basic. Kenapa saya harus mulai memikirkan di usia saya sekarang 75 tahun, saya mungkin masih hanya berapa tahun saya bisa menari. Mudah-mudahan terus bisa, karena saya punya guru-guru tari yang sampai 90 tahun masih menari. Wow. Ibu-ibu tradisi Cirebon, Ibu Suji, Ibu Mimi, Rasminah, itu masih menari 90-93 tahun. Tapi tiap orang kan berbeda. Saya harus menyiapkan diri. Dengan banyak membaca, sehingga satu ketika kita bisa menulis. Saya memang menyukai menulis. Tapi satu hal lagi, menggambar, dan ternyata indah. Itu tanpa harus mengganggu banyak orang, kita bisa lakukan sendiri. Itu untuk apa? Untuk melepaskan pikiran-pikiran buruk yang ada di dalam kepala. Karena ketika kita menggambar atau menari, itu fokus kita pada tubuh, pada jari tangan, pada tolean kepala. Jadi tubuh yang bergerak sendiri itu bukan hanya itu yang berguna, tapi juga untuk orang lain lihat bagus, tapi untuk diri kita sendiri terutama.
Karena setiap kali kita bergerak, kita menggerakkan bahu, kita menggerakkan kaki, jari-jari kaki. Nah, bagi yang tidak bisa menari, itu lakukan. Bangun tidur, bermain-main. Merasa sudah tua, tidak mau bermain. Saya masih bermain-main. Lakukan bermain, itu sangat menyenangkan. Sendiri, atau dengan cucu, atau dengan anak yang sudah gede, kami lakukan. Bercanda yang kadang-kadang ya terus kadang-kadang menjadi tiba-tiba tidak terkontrol, lari-lari kejar. Tapi itu indah, itu bagus. Jadi kita bukan hanya kemudian hahaha, bukan, tapi benar-benar melakukan. Sehingga tangan, meremas tangan tiap hari sambil main-main, sambil nonton sinetron, sambil nonton TV. Itu kegiatan. Jadi bukan hanya sekedar ya udah tiduran. Tiduran saya selalu sambil bergerak. Kaki ke atas, jari bergerak, ditekuk-tekuk. Nah, itu kita tidak perlu. Jadi untuk apa? Tidak perlu kita harus jam sekian sampai jam sekian. Dengan begitu kita tidak perlu itu. Tapi kita bisa melakukan exercise itu tiap hari. Itu yang penting. Kelola stres itu ya jelas ya. Mengelola stres artinya tentu semua orang stres. Tapi jangan dipelihara. Dipelihara itu di sini terus kok aku gini. Kok aku gini ya? Kok saya gini? Kenapa saya begini? Bukan dicari solusinya. Tapi selalu kok saya begini, kok saya begini. Aduh payudara saya, aduh. Tidak akan habis. Itu hal yang terpenting saya kira. Move on. Maju ke depan. Positive thinking. Semangat itu kita buat sendiri kok. Bahagia itu ada dalam diri kita sendiri. Kita yang menciptakan, bukan orang lain. Ya. Teti, mungkin ada yang mau ditanya atau teman-teman lain ada yang mau menanyakan Mimi tentang penyakitnya, tentang apa yang lain-lain. Silakan Teti. Iya, boleh. Sungguh sangat menarik ya. Walaupun baru pernah bertemu sekarang, baru pernah mendengarkan kisah kehidupannya yang tentu menginspirasi banyak kami, para pendengar radio Good News, Good People sekalian. Saya melihat bahwa seorang Mimi ini wanita yang mandiri sejak kecilnya, jadi sampai sekarang itu terbawa gitu ya. Nah, maaf saya sedikit bertanya, kanker tiroid ini metas ataukah dia primer? Jadi double primer gitu dengan Primer. payudara. Oh, primer juga. Ya. Oke. Meskipun gini, ada, tapi sampai sekarang belum ada pembuktian, belum ada terbukti dengan pasti. Tapi ajaibnya, anehnya, saya mengenal banyak teman yang payudara terus tiroid, atau tiroid terus kena payudara, meskipun berbeda sekali, maka disebutnya juga primer, bukan penyebaran, bukan beda sekali. Tapi beberapa kena ini terus saya papiler, sedangkan ini jenis payudara karsinoma, yang ini papiler, jauh sekali bedanya. Oh ya ya, kan? berbeda ya. Beda. Okay. Tidak ada hubungannya sama sekali. Hanya bahwa saya mengenal banyak teman yang dari tiroid berapa tahun kemudian payudara, atau dari payudara tiba-tiba kena tiroidnya. Nah, jadi itu sebabnya kita di dalam periksa payudara sendiri, tolong anjurkan ini pada keluarga, teman, siapapun yang sudah mulai menstruasi, juga laki-laki, lakukanlah
itu kalau melakukan sadari periksa payudara sendiri tiap bulan, itu jangan hanya di sini, tapi juga melakukannya sekalian toh sampai di sini. Yang sehat maupun tidak sehat, sebaiknya dilakukan di sini. Karena bisa kelenjar getah bening atau limfoma, itu juga bisa. Jangan menganggap enteng benjolan yang ada di leher. Itu intinya. Jadi kalau memeriksa beda 30 detik nggak soal. Tapi periksa sekalian. Juga ketiak. Karena apa? Ketiak ini juga sering menjadi pangkal. Bukan dari payudara ansih, tapi justru dari ketiak duluan. Itu ada. Karena yang diserang kelenjar getah beningnya dulu. Yang terkena kanker. Itu sebabnya di sini yang ini di sini. Dengan rotasi sebaiknya 3 jari. Kenapa? Karena kalau 5 terus nanti 5-5-nya pengen malah nggak bisa mencakup semua. Kalau 3 ya 3 ini, tapi dirasakan betul. Dengan rotasi ke dalam, keluar, lama-lama besar. Balik lagi dari besar mengecil. Juga seperti wedges, bentuk wedges itu di sini. Dan punggung di seperti ini supaya kalau ada benjolan di dalam itu terasa. Itu. Jadi sorry tadi saya agak melebar ya, sekalian saya ngomongnya. Jadi periksa juga di sini. Juga bagi yang sudah kena kanker payudara, periksa aja nggak ada jeleknya. Itu. Supaya kalau tiba-tiba muncul stadium dini seperti saya. Dan mudah menanganinya. 2 hari juga pulang kok. Nggak soal itu. Jadi waktu Mimi menemukan tiroid, kanker tiroid itu yang kedua kali. Mimi itu karena apa? Karena Mimi menyadari bahwa harus diperiksa terus sehingga Mimi langsung cepat bahwa ini ada benjolan lagi gitu. Atau Iya. atau Jadi ada kalau yang dulu saya agak sesak. Dulu saya main tenis juga. Dan setiap kali main tenis saya seperti ada satu jek gitu di dalam. Ada yang membuat saya agak gitu. Saya pikir dulunya karena angin, tapi ternyata enggak. Lalu kalau yang sebelah sini tidak berasa apa-apa karena dia benjol keluar. Tapi karena saya sibuk dengan ini, saya tidak aware. Sekali waktu saya agak demam. Demamnya sebenarnya has nothing to do dengan ininya. Nggak ada infeksi. Ya sakit demam aja karena saya jalan-jalan, saya demam. Karena saya demam, agak demam. Mau nggak ngapa-ngapain ya mulai bekerjalah tangan ini bergerak-gerak kemana-mana. Saya lihat kok ada benjolan. Ternyata di kaca saya lihat ada benjolan kecil. Saya langsung ke dokter. Dan dokter mengatakan papiler, tidak ada hubungannya dengan yang di sini. Kebetulan aja itu. Gitu. Dan sampai hari ini sampai hari ini semua masih baik-baik saja. Saya bahkan sudah nggak minum tiroid lagi. Oh ya, Mimi udah nggak minum obat lagi? Enggak. Oh. Sesekali kalau saya ke dokter terus kontrol kan selalu kontrol ke dokter dan bilang ini kok kurang, minum aja lagi. Tapi ini udah berapa lama nggak perlu minum lagi. Itu atas anjuran dokter ya Mimi? Iya saya tetap. Karena pernah saya nakal, menebak-nebak sendiri, ya. Pernah kebanyakan, pernah kekurangan, dan pernah kebanyakan sampai opname. Saya juga punya kenakalan, jangan dipikir kenakalan karena saya pikir lah teman-teman itu kira-kira aja, ilmu kira-kira. Nah, ini menjadikan contoh, jangan dicontoh.
Akibatnya apa tuh Mimi? Kalau over minum obat tiroid itu, yang Mimi rasa? Ini efek samping ke jantung. Oh, Jadi waktu kebanyakan jantung saya langsung hmm. ini sampai saya harus ke IGD. Oh, Nah, harusnya minum 1, saya minum 4. waduh. Kenapa saya minum 4? Karena saya beberapa hari lupa. Saya pikir 4, saya minum 2. Kok masih nggak enak? Oh, aku 4 hari. Berarti aku 4 hari nggak minum. Berarti aku harus minum 4. Stupid kan? Dan diiyakan oleh salah satu teman kita. Ini ya, aku tuh 4 soalnya. Nah, ini contoh yang tidak baik. Padahal kan saya dengan teman saya beda kasusnya. Beda Iya, jenisnya, ya kan? Tapi waktu itu kan masih baru, iya. 2012 kalau nggak salah. Jadi Hmm. saya minum 4 langsung dadain pergi ke dokter. Dokter saya sampai geleng-geleng pertama. Untung aja masih bisa, dia bilang gitu. Bahaya itu. Oh. Kalau kekurangan, jadi lupa tiroid saya, karena saya kejang terusan. Tangan saya beda-beda setiap orang. Ada yang kalau yang sudah minum itu, obat pengatur metabolisme tubuh itu, kalau dia tidak minum, bisa pingsan. Tapi di saya kejang semua tangannya. Ini. Nah, saya karena mulai kejang, saya minum. Kok gue masih kejang? Minum lagi. Kok masih itu? Padahal bukan begitu aturannya. Kalau sudah terlanjur begini, harus pergi ke rumah sakit karena nanti akan dapat uh, asupan infus elektrolit Hmm. yang uh, uh, diinfus untuk ya berapa jam tergantung ininya sejauh mana gitu kekejangan itu. Itu mulai Oh, saat oke. itu saya nggak berani lagi bermain-main dengan ya waktu itu ya 2012 2014 gitu. Iya, itu Saya, Bu Diana ya, banyak dari kita, terutama kalau sudah menahun minum obat yang sama, kadang-kadang kita suka mengira-ngira sendiri dosisnya gitu ya, padahal itu satu yang bisa menjadikan no, fatal ya, no Mimi ya. way. Iya, saya Nanti izin kalau membacakan, oke, sorry, saya izin membacakan chat di Zoom ya, dari Ibu Ida Mangentang. Selamat pagi Ibu Laksmi, semoga sehat selalu, katanya gitu. Kemudian amin. dari Dr. Megawati Wijaya, semangat ya Bu Laksmi, salam untuk keluarga, salut dengan kegigihan Bu Laksmi. Boleh tahu anak Bu Laksmi ada berapa? Silakan barangkali berkenan menjawab Bu Laksmi. Anak saya 2, yang sulung perempuan sudah menikah, hanya tidak dikaruniai uh, anak momongan, tapi mereka berdua sudah memutuskan tidak apa-apa, malah bisa untuk yang lain. Kemudian anak saya kedua, bungsu saya, musisi, Boris anaknya 2, yang satu di kuliah di pariwisata di Bali, dan yang satu non-komersial baru 8 tahun. Dan mereka selama pandemi ini di rumah. Rumah saya sekarang memang ramai. Karena begitu pandemi, dulunya mereka tinggal di Cinere. Saya bilang pulang aja supaya mudah memantaunya. Karena rada-rada Badung kan, ya musisi gimana sih, dan mereka pulang sehingga kami bisa mantau. Dan sekarang ini karena terus pindah sekolahnya, saya bilang tunggu dulu kalau mau pindah lagi supaya tidak mondar-mandir gitu. Itu. Ya, ternyata Jadi keluarga rame-rame seni gitu. ya. Darah seninya ini cukup kental di keluarga Mimi ini gitu ya. Kemudian ada chat dari Bu Menteria Butar-Butar. Makasih Bu Laksmi, cerita kehidupan Ibu sungguh menginspirasi. Tuhan memberkati ya Bu supaya masih bisa menginspirasi banyak orang. Sama-sama Itu dari kita saling Menteria. mendoakan. Iya,
kehidupan Mimi ini sungguh satu inspirasi yang sangat apa ya, menarik, yang sangat bagus untuk kita contoh yang baiknya tentu ya, yang salah dosis obat itu jangan ya. Mi. Ya, Iya, iya. tentang semangat juangnya ini yang saya bisa serap kerasa sampai di saya itu semangat juangnya gitu ya. Jadi Iya. seperti tadi yang saya katakan dari kecil sudah terbiasa mandiri itu ternyata sangat membantu ya dalam kehidupan kita Betul, kini, dan betul. kemudian juga kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik dengan berbagai cara, dan kita harus bisa beradaptasi gitu ya para pendengar Radio Good News dengan kondisi kita yang baru seperti tadi bahwa Mimi adalah seorang penari yang kemudian harus rehat sejenak. Itu berapa lama ya kalau boleh tahu rehat waktu Saya habis kemudian mastektomi memutuskan itu? untuk keluar sebagai profesional dan Hmm? beralih ke pelayanan. Begitu Oke. saya kena cancer. Jadi kena cancer, saya masih, tapi kemudian kena tiroid, suara saya tidak bisa nembang. Di sana saya memutuskan. Berarti Tuhan mengatakan, Mimi usiamu sudah 62, sudah cukup untuk pergi-pergi, sekarang lakukan pelayanan. Seperti ada di suara hati saya mengatakan itu. Dan dari situ saya kemudian melakukan, istilahnya kan pelayanan ya kalau kita ya, sebagai relawan untuk kunjungan pasien, tapi saya masih tetap di dalam pendampingan, kunjungan, menulis, itu saya masih tetap berkesenian, tapi kali ini lebih banyak jauh dengan teman-teman cancer yang meminta. Saya tidak memungut bayaran, tidak meminta apapun, tapi dengan sukacita karena itu pelayanan. Itu bagian dari kehidupan. Yang saya kira saya sudah waktunya saya katakan itu. Dan saya hampir lupa, karena ini penting, saya menganjurkan ibu-ibu rajin menafas panjang. Maaf, Nafas panjang itu latihan sekali apa? waktu ini. Tidak, suaranya hilang. Bisa tolong diulang latihan apa? Latihan nafas panjang. Oh, oke, nafas panjang. Iya, silakan. Ya, itu sangat bagus karena oksigen udara yang masuk ke dalam tubuh itu sangat berguna, sangat-sangat berguna. Banyak sekali gunanya. Saya malah menganjurkan seharusnya komunitas-komunitas atau sekolah itu mulai lagi dengan olah nafas panjang yang dibiasakan, yang kemudian menjadi bagian hidup sehari-hari. Jadi tidak perlu hanya jam segini sampai jam segini. Kapan merasa lagi masak, lagi apa, lakukan itu. Bernafas panjang itu salah satu cara kelola stres. Itu Oke, terima kasih. sebelum saya lupa. Iya, Sebelum saya nafas lupa. itu memang Iya, penting ya iya. Orang dalam kuno zaman dulu kehidupan. lebih sehat karena Ya, mereka punya waktu untuk tarik nafas panjang. Kita sekarang ini ngomong aja kita tergesa-gesa. Saya ngomong ya. tergesa-gesa semua. Tidak ada tarikan nafas besar untuk oksigen masuk ke dalam tubuh. Dan itu sebetulnya baik untuk dilakukan, bahkan wajib dilakukan. Tidak perlu khusus, anytime bisa dilakukan, begitu ingat, tapi lakukan itu dengan baik. Karena nafas panjang, nafas itu aja ada 4 cara sebetulnya. Nah, ini harus pada waktu yang berbeda lagi, nggak bisa sekarang. Tapi nafas Iya, panjang itu sebetulnya bagus. Ya, iya, kayaknya kita perlu meneruskan sesi dengan Mimi ini ya, Bu Diana, Kak Hilda, karena sekarang sudah menunjukkan jam 8.28 nih, nggak kerasa ya para pendengar Radio Good News kalau kita sudah ngobrol-ngobrol, tahu-tahu sudah harus berpisah. Iya, karena itu mungkin nanti suatu waktu eh,
kalau kondisi kita memungkinkan dan Mimi juga ada waktu, kita bisa berbincang-bincang lebih lanjut lagi. Dan sekarang sebelum kita berpisah, boleh mungkin Mimi memberikan closing statement untuk para pendengar Radio Good News semua. Boleh satu Silakan. lagi nggak menanyakan? Boleh, ayo Bu. Oh Saya iya, Saya cuma ingin silakan menanyakan Bu kan Indriana. lymphedema tadi kata Mimi bisa disuntik kecilin itu di dokter siapa ya? Saya di sini nggak boleh sebut dokter, nanti kita WA-an aja ya. Oke, atau rumah sakit mana lah, Mi? Ada boleh nggak ini? Boleh toh kalau ini, kalau rumah sakit aja. Ya. Iya, silakan karena ini pengetahuan ya. Silakan Bu. Di RSKD ada, di Di RSCM RSKD. ada. Iya, Di RSKD. SCM. RSKD ada. Oh, ya. Di MRCC saya nggak tahu. Tapi yang jelas dua tempat itu sangat menerima dengan baik. Kak, di Pondok Gede, klinik Pondok Gede, dokter siapa itu yang perempuan itu ada. Jadi dan itu di ini BPJS. Oh ya. Baik, Ini terima kasih. maaf, Operasi kecil. Ya. buru-buru lagi. Jadi nyelak. Mimi itu ke dokter saraf apa dokter rehab ya? Kalau mau Dokter rehab. Dokter rehab nanti dokter rehab yang akan kemudian suggest kemana. Oh, oke. Dokter rehab medik, bukan syaraf, bukan apa, rehab medik aja. Bilang bahwa ini saya ngomong aja, dikasih lihat, mereka tentu akan mencoba dengan pengobatan dulu biasa, latihan-latihan yang biasa dulu, yang pijat dengan alat itu dulu segala macam, tapi biasanya sekarang ini juga begitu melihat mereka udah tahu kalau ukurannya sudah besar dan mengeras, terutama di bagian sini, nah itu mereka akan melakukan infus itu. Itu saja, itu tidak sulit kok. Yang saya tahu tidak sulit. Beberapa teman sudah melakukan itu dan tidak sulit. Oke, Mimi. Terima kasih, Mimi. Oke. Ya, mudah-mudahan jelas ya Ibu Indriana dan Bu Diana. Oke, untuk Mimi silahkan memberikan sedikit closing statement untuk pagi ini. Silahkan. Kita hidup untuk belajar dan berkarya, untuk belajar dan bekerja. Bekerja artinya bukan harus bekerja yang melahirkan satu yang tinggi, bercita-cita tinggi atau hebat. Di sini bekerja adalah dari melakukan hal sehari-hari yang harus kita lakukan dengan semangat dan positive thinking. Jangan lupa tersenyum dan jangan lupa hidup sehat. Terima kasih. Singkat, padat, jelas ya. Dan saya ingin menutup pagi ini dengan tadi saya mencatat sedikit pesan dari orang tua Bu Mimi itu, di dalam kegelapan janganlah kita hanya merenung saja, tapi cobalah untuk melangkah sekecil apapun langkah itu yang bisa kita kerjakan, lakukanlah. Nanti akan ada cahaya yang walaupun sekecil apapun, cahaya itu harus kita pelihara sehingga kita bisa survive. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini, Mimi. Semoga Tuhan selalu memberkati kehidupan Mimi dan keluarga. Dan kami akan kembali menyapa Anda para pendengar Radio Good News di Senin depan. Sekarang saya kembalikan ke Bu Hilda. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bu Teti, Bu Hilda, Bu Lasmi. Terima kasih untuk Mimi yang sudah berbagi. Saya juga terinspirasi. Kita semua tidak nyesal walaupun kita buang waktu 1,5 jam berada di Zoom atau lewat radio digital kita, karena ada pengalaman. Ada sesuatu yang baru setiap hari Senin. Amin. Biarlah kita semuanya boleh tetap semangat. Terus Mimi tularkan kebaikan Mimi ya. Semangat Mimi bagi kepada kami, kepada kita ya,
untuk kita selalu berbuat baik dan berkarya. Oke, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk seorang Mimi yang Tuhan sudah pertemukan dengan kami semua. Biarlah kami boleh mendapat pelajaran yang baik. Kami boleh terus berkarya, kami terus berjuang, kami terus melakukan segala yang baik dan positif. Biarlah kami boleh melayani, kami boleh punya kepedulian yang lebih untuk orang di sekeliling kami. Sekali lagi Tuhan berkati Mimi, berkati Ibu Teti, berkati Ibu Diana, berkati Ibu Lucia, berkati Dr. Mega, berkati Ibu Mentiar Butar-Butar, berkati Ibu Dai dan Marika Tuhan, Ibu Indiana Tuhan semuanya. Kami menyerahkan juga teman-teman kami yang ada di channel radio. Terima kasih Tuhan. Amin.